Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah tidak usah takut. Ini ustaz pakai kursi lama ni nanti ceramahnya. Tidak usah takut. InsyaAllah kita sebentar saja. Saya hanya ceramah sampai selesai saja. Ya. Kita ambil sebuah kisah berkenaan dengan nama masjid kita ni. Masjid Istiqamah. Istiqamah, ketetapan hati. Sebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala sebuah kisah tentang seorang muazzin di masjid yang sudah azan di sana lebih dari 40 tahun. Lalu suatu ketika ia azan menaiki menara, karena ketika itu belum ada lagi mikrofon seperti kita ini. Pas di samping masjid itu ada rumah keluarga Nasrani. Beliau azan, keluar dari rumah itu seorang gadis yang cantik Nasrani, tidak pakai jilbab tentunya. Lalu terfitnah hatinya selama azan. Lafaz azan tetap dikumandangkan, tapi matanya mengiringi wanita tadi, sehingga terbersit di hatinya nanti setelah salat maka dia akan mengetuk pintu rumah itu. Setelah solat dia datang, diketuk, dan memang dibuka pintu oleh anak gadis tadi. Lalu dia sampaikanlah bahwasanya saya tertarik kepada engkau, mengajaknya untuk menikah. Tapi wanita tadi tidak mau. Yang dia ini ternyata memang betul-betul terbuai dengan kecantikannya dan ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Lalu wanita tadi mengatakan, kalau memang engkau serius, maka coba buktikan dengan engkau murtad dari agamamu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku telah murtad dari agamaku. Kata wanita tadi, sepertinya itu hanya ucapan yang boleh jadi engkau tidak serius mengucapkannya. Kalau memang iya, buktikanlah dengan memakan daging babi ini. Lalu disuguhkan kepadanya. Karena memang hasrat di hatinya kuat, dia lakukan. Lalu disuruh pula minum minuman keras khamar, dia lakukan juga. Kata wanita tadi, tunggulah sampai nanti ayahku datang dan ia nikahkan aku dengan engkau. Sekarang tunggulah sebentar di atas rumah saja, di atap. Dia tadi yang sudah minum khamar, minuman keras, jalannya pun sempoyongan, mendaki tangga. Ternyata sampai di tingkat atas dengan kondisi badan tidak kokoh, terjatuh dari atas rumah ke bawah, mati. Mati dalam keadaan murtad. Berarti ini tidak istiqamah. Kena dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada lagi kisah lain disebutkan dalam kitab Al-Amali bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau mengutus seorang petugasnya, pegawainya bernama Ismail bin Abi Hakim. Diutus dari Suria, karena di situ pusat daulah Bani Umayyah. Diutus ke Suria, ke atas lagi arah ke Turki, ke Konstantinopel. Yang dicari adalah, coba dicari tawanan-tawanan orang muslim, saudara-saudara kita yang ditawan di sana. Bayar dengan uang, tebus, bawa ke Suria. Maka disebutkan bahwa Ismail bin Abi Hakim datang ke sana karena daerah-daerah di sekitar itu dikuasai oleh Romawi.
maka susah untuk mencari mereka yang bisa berbahasa Arab. Romawi ini mirip dengan Eropa sekarang. Sudah susah dia untuk mencari mana tawanan yang akan ditebus sehingga bisa dibawa pulang. Lalu beliau pergi ke pasar. Sampai di pasar ternyata terdengar suara orang yang sedang bersyair dengan syair Arab panjang dan fasih sekali mengucapkannya. Berarti ini jelas orang Arab ini. Lalu ditunggu sampai orang itu selesai. Ditanya oleh Ismail bin Abi Hakim, aku sudah capek mencari tawanan yang akan dibebaskan karena aku diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fa anta ahabbun nas an afdiyahu. Maka engkau adalah manusia yang paling aku cintai, aku sukai untuk ku tebus. Biarlah ku bayar, yuk kita pulang. Lalu beliau mengatakan, la, wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan melakukannya, tak akan pulang. Dibujuk lagi, masih tetap dengan mengatakan aku tak akan pulang. Lalu ditanya, engkau ni dari mana? Engkau ni siapa? Dia sebutkan, anal wabisi alladhi ukhiztu fa'udzibtu fajazi'tu fadakhaltu fi dinihim. Aku adalah pasukan yang dahulu ditangkap, lalu disiksa, lalu aku takut dibunuh. Setelahnya aku masuk ke dalam agama mereka. Kata beliau, aku memang datang untuk menebusmu, ayolah pulang. Hidup seperti muslim, beribadah seperti seorang yang beragama Islam. Lalu dia mengatakan, wallahi la fa'al, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak mau? Dia mengatakan, sungguh aku sudah punya keluarga di sini, sudah punya anak di sini. Kalau nanti aku pulang ke sana, orang-orang di sana akan mengatakan, oh ini dia mantan Nasrani. Kalaupun nanti dia melihat istriku, mereka akan bilang begini, oh ini dia istri dari mantan Nasrani. Kalau dia melihat dua anakku ini, maka mereka akan mengatakan, oh ini dia putra-putra dari seorang mantan Nasrani. Akan tersebut itu. Takut dengan ucapan orang, bertahan untuk tetap murtad. Lalu teringat Ismail bin Abi Hakim dengan beliau ni. Dicoba ditanya untuk diyakinkan, alasta qari'an minal qurra? Bukankah engkau ni dahulu orang qari yang hafal Quran? Dulu sebelum engkau murtad ni? Lalu beliau akui, bal kuntu min aqra'ihim lil Quran. Bahkan aku dahulu adalah termasuk orang yang paling pandai, paling hafal Quran dulu. Lalu Ismail bertanya, apa lagi yang tinggal dari hafalanmu sekarang? Apa yang kau ingat dari hafalanmu lagi? Maka dia katakan, la syai', tidak ada lagi yang tinggal illa qaulahu ta'ala, kecuali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan berharap nanti, makna ayatnya di surah Al-Hijr, akan berharap nanti orang kafir di hari kiamat untuk bisa masuk Islam lagi. Berarti Al-Fatihah dah ingat lagi, Qul huwallahu ahad dah ingat lagi. Yang dia ingat hanya satu ayat itu saja, mengisahkan tentang dirinya. Maka di sini jamaah yang Allah muliakan, perlu kita garis bawahi, tidak ada satu hafalan hadis. Kita ini orang yang tinggal dekat dengan masjid, tidak ada jaminan kita ini bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa agar Allah tetapkan hati kita sampai nanti kita bertemu dengannya, tergelincir dan keluar dari agama Islam. Maka banyak-banyak memohon kepada Allah Ta'ala, karena hati kita bukan kita yang punya. Yang punya hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengucapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik,
Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Memohon agar Allah selalu menjadikan kita istiqamah sesuai dengan nama masjid kita sampai akhir hayat, sehingga nanti di akhirat bisa bertemu dengan Nabi kita di syurga insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.